kasih sudah meluangkan waktu untuk bersedia di wawancara. Minta maaf tadi sudah meminta waktu, kesibukan begitu banyak tapi sempat hadir juga. Maksud saya kesini datang dengan maksud agar minta sedikit berbagi wawancara atau ibu bisa sharing berkaitan dengan pengalaman atau praktik ibu dalam mengambil keputusan saat menjadi pimpinan atau kepala sekolah. Jadi sebentar saya wawancara pasti ada beberapa pertanyaan penghantar namanya. Di sini kita bisa sharing, berbagi, tidak usah terlalu apa, yang penting berdasarkan pengalaman saya supaya jadi berbagi untuk kami juga. Baik, nah ibu saya mungkin bisa meminta ibu bisa menceritakan sedikit, mungkin ada kasus-kasus atau masalah yang dihadapi di sekolah yang membuat mama ibu bimbang dalam mengambil sebuah keputusan, atau memang keputusan itu sama-sama benar, mungkin ada bisa diceritakan sedikit mungkin. Baik, sebelumnya terima kasih sudah memilih saya untuk sharing tentang bagaimana saya mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Memang sebenarnya berat. Kalau kita melihat jabatan itu seolah-olah kita mau otoriter, tetapi ketika kita menemui masalah yang mungkin bagi mereka sebenarnya bukan masalah, tapi menjadi masalah ketika terjadi di sekolah dan nanti berdampak pada anak-anak, itu akan menjadi masalah. Dan biasanya saya juga bimbang ketika saya sebagai manusia biasa maunya langsung ambil keputusan, tapi nanti ketika kita ambil keputusan pasti ada dampaknya. Jadi setiap kali ada masalah saya harus mengambil diskusi dengan teman-teman, dan terkadang saya panggil karena baru-baru ini ada kejadian guru ini karena dia bukan PNS, jadi seolah-olah bahwa apa yang dia lakukan tidak berdampak pada orang lain. Ketika dia izin sampai berhari-hari meninggalkan anak-anak, maka kecemburuan pasti ada. Tetapi di lain pihak dia ada kepentingan, itu kepentingan keluarga. Apalagi jika menyangkut suami. Suami itu di atas segala-galanya. Jika suami bilang kita pergi, maka pergi. Nah, di saat seperti itu kadang saya bimbang apakah saya harus memberikan semacam sanksi atau teguran kepada guru yang bersangkutan atau seperti apa, karena dua-dua saya harus memihak, tidak boleh memihak salah satu, karena di satu pihak nanti mereka cemburu. Kenapa ibu kepala tidak mengambil tindakan? Di salah satu pihak ini saya punya kepentingan, saya punya kebutuhan. Jadi kadang di firman itu yang saya sebagai manusia kadang bingung, dan sampai nanti mereka bilang saya otoriter, saya arogan sebagai kepala sekolah, tidak melalui telaah terhadap satu masalah, tetapi langsung ambil keputusan. Jadi mungkin itu satu cerita yang tidak hanya satu kali dua kali, tapi sering. Iya, untuk saya sebagai kepala TK Negeri 1 IAP yang jarang ada di tempat karena selalu berkeliling dalam menjalankan tugas, tidak hanya sebagai kepala sekolah, tetapi sebagai juga asesor, sebagai ketua APKG. Jadi sering meninggalkan dan sering hanya mendapat laporan dari teman-teman. Jadi ketika seperti itu saya harus dengan cara saya supaya tidak merugikan orang. Baik, Mbak Ibu, ini tadi Mbak Ibu sudah mengalami beberapa dilema di sini antara kepentingan individu atau kelompok, entah atau ada lagi jangka pendek melawan jangka panjang gitu. Ada beberapa yang mungkin sesuai dengan gambaran masalah yang Mama Ibu hadapi. Baik, saya langsung saja pertanyaan pertama ya. Kalau ada yang bersinggungan sedikit dengan kami punya materi di grup penggerak, kita berbagi di sini. Baik, Mbak Ibu. Pertanyaan pertama nih Mbak Ibu. Selama ini bagaimana Mbak Ibu dapat mengidentifikasi atau menemukan kasus-kasus mana yang merupakan kasus delima etika atau kasus-kasus mana yang merupakan kasus pembangun moral. Di sini delima etika ini maksudnya dua kasus ini sama-sama benar, sedangkan pembangun moral ini
berkaitan dengan benar atau salah, ambil keputusan berkaitan benar atau salah. Mungkin Mama Ibu bisa menceritakan bagaimana cara Mama Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Baik, terima kasih. Untuk yang dilema etika itu seperti yang tadi itu, karena merasa bahwa semua benar. Di salah satu pihak dia ada kepentingan dalam keluarga, di satu pihak teman-teman yang cemburu karena mereka saja yang selalu di kelas, apalagi dilihatkan sampai berhari-hari. Itu saya harus memanggil yang bersangkutan secara pribadi. Ketika saya bertemu, dia sampaikan. Setelah kalau duduk permasalahannya, nanti kita akan sampaikan. Jika memang izinnya 1 hari atau 2 hari, jika ingin tambah lagi, maka harus konfirmasi lebih dalam. Kemudian sebisa mungkin sampaikan kepada suami, terbuka dengan suami, bahwa kami ini mengangkut anak-anak usia dini, bukan orang besar yang bisa ditinggalkan berhari-hari, diberikan tugas kemudian pergi. Untuk anak-anak PAUD ini harus selalu didampingi. Jadi melalui diskusi 4 mata itu yang saya bisa ambil kesimpulan dan bisa memberikan keputusan. Setelah itu nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman yang lain melalui evaluasi. Untuk mengembangkan masalahnya menjadi ini benar atau salah tadi melalui diskusi tadi. Iya. Ini Mama Ibu ini sudah terapkan segitiga restitusi nih, panggil rekan guru datang, komunikasi, cari solusi, terus bisa apa istilahnya berdiskusi tentang namanya manusia ini pasti ada kebutuhan dasarnya toh. Salah satunya berkaitan dengan keluarga, rasa cinta kelompok diterima dan lain-lain. Jadi itu tadi Mama Ibu sudah menerapkan banyak sekali. Kita ke pertanyaan kedua Mama Ibu ya. Ini tentang selama ini nih, bagaimana Mama Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah? Bagaimana Mama Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di saat ada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini pada intinya di sini pertanyaannya bagaimana cara melakukan pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan tadi secara diskusi, kalau memang dengan diskusi tidak mempan, maka kita petakan. Petakan pegawai itu sebagai PNS dan non-PNS. Kemudian setelah kita petakan, kita berikan aturan tata tertib yang sudah dibuat, bagaimana untuk non-PNS dan PNS. Jika memang untuk PNS, maka saya bisa langsung mengambil keputusan. Tetapi jika non-PNS, saya harus melibatkan ketua komite. Nanti keputusan terakhir ada di ketua komite. Entah dia menggunakan surat panggilan atau dengan teguran, nanti bersama-sama dengan komite. Jadi nanti petakan untuk mengambil keputusan. Petakan berdasarkan ini di ini guru PNS atau guru honor. Kalau PNS maka ini berkaitan dengan dinas atau dengan Mama Ibu. Kalau honor berarti ada komite yang berwenang. Baik, terima kasih Mama Ibu. Ini pertanyaannya hampir mirip-mirip nih. Ini kita langsung ke nomor 3. Mama Ibu punya langkah-langkah atau prosedur yang biasa Mama Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang sering juga? Untuk pengambilan langkah itu, yang pertama tadi itu petakan dulu, petakan di jenis kepegawaian PNS atau non PNS. Jika itu terjadi pada PNS, maka langkah yang saya ambil adalah konsultasi dulu dengan Bapak Korwas atau pengawas, karena untuk pengawas TK tidak ada. Jadi ke Korwas. Kalau Bapak Korwas bilang langsung ke bidang, maka ke bidang. Bidangnya mana dulu Bapak Komite. Jika memang itu keputusan yang harus melibatkan dengan dinas karena dia mungkin pelanggaran berat dan lain sebagainya, maka selanjutnya diserahkan kepada dinas. Tapi kalau memang dia masih secara kekeluargaan, karena di sini kan mengandung sistem titik hena. Kita saja. Jadi keputusannya ya
secara tipikor, cara berbaik. Iya. Kemudian kita minta komitmen. Iya. Dan non PNS juga sama. Jadi itu berat kalau kita tinggal di sini dan kehena. Namanya kita punya budaya begini sudah. Adatnya tidak bisa ditinggalkan jadi. Baik, Mayu, terima kasih banyak. Selanjutnya nih, tadi langkah-langkah. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Mama Ibu menganggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kelima macam tadi. Nah, mungkin saya ulangi lagi Mama Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Mama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kelima seperti tadi. Untuk efektifnya itu dengan cara panggil tadi, karena ya kita punya karakter ini masih senang di intervensi, ditekan, karena sifat kita adalah ingin diperhatikan. Ketika kita mendapat tekanan, itu berarti kita mendapat perhatian. Dan ketika seorang kepala sekolah memanggil mereka secara pribadi, maka nanti dengan deg-degan, walaupun dengan deg-degan mereka akan tetap datang. Ada apa ini? Jadi sebisa mungkin mereka tidak membuat masalah, karena ketika membuat masalah pasti akan dipanggil secara pribadi. Terkadang mereka bilang secara titehena tadi itu bilang, "Ma Ibu omong saja kah, ada apa?" Tidak bisa. Kalau omong di seperti ini berarti kamu anggap saya ini hanya teman biasa. Jadi ketika kita panggil duduk di sana, kamu masih menghargai sebagai kepala sekolah dan saya masih memperhatikan kamu sebagai anak buah seperti itu. Jadi ini tergantung situasi nih. Tidak boleh menyelesaikan masalah secara terbuka atau secara langsung, ada tempatnya dalam ruangan berkaitan dengan posisi Mama Ibu bisa memposisikan diri sebagai bisa rekan guru dan sebagai kepala sekolah di sini. Baik, berikutnya lagi langsung saja. Hal-hal apa saja yang selama ini fokus pada tantangan ya Mbak Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kasus-kasus seperti itu. Wah, tantangannya itu karena tadi itu titehena. Kadang ketika kita baru sampaikan bahwa sementara datang menghadap, itu kadang mereka secara kita saja itu bilang mereka anak, kita mama, karena mereka menangis. Nah, kadang di situ saya sebagai manusia biasa tidak tega, apalagi sampai nanti saya sampaikan dengan kata ancaman, kalau memang masih terulang kembali, maka sebagai guru non PNS nanti akan ditangani oleh komite. Biasanya dari bagian komite ini mereka tidak, karena mereka ada di luar lembaga ini, maka mereka hanya bisa mengeluarkan surat. Jadi surat itu nanti bertahap, SP1, SP2, SP3. Nah, itu sudah pernah terjadi karena guru ini ketika saya baru pertama diangkat menjadi kepala sekolah itu bukan karena saya arogan sebagai kepala sekolah, tapi mungkin budaya mereka yang bilang kita saja, maka tanpa izin juga bisa, meninggalkan sekolah berhari-hari juga bisa, ketika kita panggil melalui WA juga tidak diindahkan, maka satu-satunya jalan bersama komite. Ketika SD itu SP1 datang, mereka menangis, menangis, minta maaf dan lain sebagainya. Saya sebagai kepala sekolah tidak boleh langsung jatuh hibah. Saya harus tetap dengan ketegasan saya, jadi minta komitmen. Biasanya seperti itu. Tantangannya itu karena kita saja. Iya, karena ini dari masalahnya berkaitan dengan titihan kita saja, tapi hasil akhirnya tidak ada batasan di sini. Jadi Bapak Ibu menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan aturan atau kewajiban dari perhatikan lebih banyak di situ. Kalau tidak bisa begini berarti aturannya begini kemana. Ingat kewajibanmu sebagai apa. Ini kita belajar teori, tapi Bapak Ibu sudah banyak menerapkan di sini. Tinggal kita lihat mana yang efektif. Baik. Nomor 6. Selanjutnya Mama Ibu, apakah Mama Ibu memiliki sebuah jadwal atau schedule atau tata kelola
dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dalam hal ini, apakah Mama Ibu langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki jadwal untuk bertemu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan mungkin ada juga. Itu bisa diceritakan sedikit ya Mama Ibu? Untuk penjadwalan itu pasti tidak. Untuk langsung menyelesaikan di tempat juga tidak. Karena kadang saya sering melimpahkan wewenang kepala sekolah kepada guru senior. Jadi nanti ketika saya pulang atau saya datang, kita melakukan evaluasi, laporkan semua yang terjadi. Tetapi yang nanti menyangkut pribadi, nanti secara intern, jadi tidak melalui diskusi. Jadi nanti saya akan ambil langkah, tunggu 1-2 hari ketika capeknya saya hilang, ketika mereka juga sudah tidak ingat lagi ya masalah yang mereka buat, jadi mereka tidak deg-degan lagi. Jadi ketika kita mintai keterangan itu suasananya tidak ini lagi, tidak tegang lagi. Jadi paling-paling saya ambil jeda waktunya, jadi tidak ada jadwal. Di sini ini yang banyak, ini kan kami belajar banyak di guru penggerak. Bapak Ibu yang kasih jeda 2 hari, kasih relax dulu. Itu kami belajar tentang bagaimana berkaitan dengan sosial emosional, bagaimana kita mengontrol kita punya emosi ketika ada masalah, menenangkan diri, terus berpikir lagi cara menyelesaikan bagaimana. Ini Mama Ibu nih sudah menerapkan banyak nih, kita masih teoris. Terus berikutnya Mama Ibu, apa mungkin ada orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Mama dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus seperti tadi? Untuk pengambilan keputusan itu intensitas saya untuk berkomunikasi dengan Bapak Korwa selalu saya lakukan, karena PNS ini juga manusia biasa, kepala sekolah juga manusia biasa. Nanti ketika kita langsung ambil keputusan tanpa membawa seseorang atau bayangan kita, maka nanti mereka tidak takut-takut. Karena dengan kita saat itu. Jadi nanti kita sampaikan, bukan menakut-nakuti atau membohongi. Kita sudah konsultasi dengan Pak Korwas begini-begini. Itu yang untuk PNS. Untuk ketua komite, terkadang saya sampaikan, jika memang kamu tidak bisa berubah, maka saya minta maaf kalau saya harus berkomunikasi dengan ketua komite. Nanti ketua komite yang akan mengambil keputusan, bukan saya. Jadi seseorang itu hanya sebagai backing. Ini mempermudah nih, membantu. Karena kalau menurut emosi kita, maka ya apa yang menurut kita benar, ya itu sudah. Jadi harus melibatkan mereka walaupun hanya sebagai backing vokal. Selain kontrol emosi, di sini ada orang-orang yang membantu nih. Iya. Korwas, ketua komite ini back belakang yang kuat sekali. Harus ada. Harus ada. Karena kita sendiri juga kita mengakui bahwa kita sudah menggunakan hati ternyata tidak bisa juga. Benar. Harus ada orang lain yang membantu. Apalagi ini mak-mak nih, ini mau benar semua nih, mau salah. Mau benar, tapi sebagai pimpinan harus kontrol emosi juga. Kayak ini dekat-dekat saja ini, tipis sekali antara sabar dan marah. Aduh, betul sekali, memang betul ini memang perlu orang lain juga. Menyelesaikan masalah kasus-kasus kita perlu orang lain. Benar. Baik, selanjutnya Mama Ibu yang terakhir. Dari semua hal yang Mama Ibu sampaikan tadi, kira-kira ini kita refleksi sedikit, pembelajaran apa yang dapat Mama Ibu petik ketika mengambil keputusan? Pelajaran yang saya petik, tidak mudah mengambil keputusan. Tidak mudah juga sebagai kepala sekolah jika dia memutuskan sendiri. Jadi harus melibatkan semua orang. Jadi berdiri sendiri itu tidak baik. Yang lebih baik itu ada orang lain. Sebagai manusia, apa yang membutuhkan orang lain. Walaupun kita jalan sebagai kepala sekolah itu tidak mutlak keputusan ada di tangan seorang kepala sekolah. Jadi selama menjadi kepala sekolah itu banyak hal yang saya pelajari, menyangkut tentang pengambilan keputusan, kemudian pengambilan kebijakan, terus Jadi yang saya tangkap di sini,
pembelajaran yang nggak perlu petik. Sebagai seorang pemimpin memang tidak mudah mengambil keputusan. Dan tidak boleh. Iya, tidak mudah, lalu harus melibatkan banyak orang juga dalam mengambil keputusan, terus perlu orang lain karena sebagai manusia kita ini makhluk sosial dan kita membutuhkan orang lain. Ini 8 pertanyaan ini saya rasa cukup sekali Mbak Ibu, sudah cukup memuaskan untuk saya. Saya di sini guru penggerak juga baru pelajar. Memang orientasi saya, ya kalau namanya nasib kita tidak tahu, tapi di sini kita belajar. Orientasi saya adalah belajar dulu, entah nanti bagaimana. Pengalaman sudah ada, teori sudah ada, tinggal dipakai saja. Jadi ini juga sharing pengalaman yang saya belajar dari mama ibu, dan nanti ada beberapa kepala sekolah lainnya. Saya juga minta mereka punya pendapat juga. Oh, kalau dari kepala sekolah ini sisinya begini, di sini sisinya begini. Kalau nanti saya bagaimana gitu. Terima kasih banyak Mbak Ibu sudah berbagi pengalaman, sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Sebelumnya saya minta maaf jika dalam wawancara ini ada hal-hal yang kurang berkenan Mbak Ibu. Saya minta maaf. Jadi saya rasa cukup ya dulu. Terima kasih banyak. Oke. Aduh. Baik, Ibu, selamat siang. Selamat bertemu. Minta maaf saya mengganggu, menyita waktunya sedikit. Meskipun sedang sibuk dengan kegiatan di bawah, tapi masih sempat meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Saya datang di sini dalam rangka memenuhi salah satu tugas guru penggerak saya, yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan. Sebentar akan dipandu oleh beberapa pertanyaan. Siap. Saya harap Mama Ibu dengan senang hati bisa menjawab ini. Oke, siap. Terima kasih. Saya langsung saja ya Mama Ibu ya. Pertanyaan sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin saya bisa minta Mama Ibu ceritakan sedikit. Mungkin selama ini pernah menghadapi kasus-kasus yang membuat Mama Ibu bimbang, dilema. Mungkin bisa diceritakan salah satunya mungkin. Baik, terima kasih. Saya perlu perkenalkan diri kan? Silakan. Baik, ini dengan Ibu Christina Dude. Ibu Christina Dude, Kepala SMKN 1 Loleba. Baik, sebagai seorang pemimpin memang banyak suka dukanya. Apalagi yang dinahkodai adalah semua orang profesional, jenius, dengan sekian banyak pikiran, sehingga memang pasti ada pengalaman yang menarik, pasti ada juga pengalaman yang kurang mengenakan, ada pengalaman yang bikin dilema. Karena tidak semua yang kita pikirkan semua diterima dengan baik, atau tidak semua yang teman-teman mereka buat belum tentu itu baik, sehingga memang banyak banyak persoalan yang dihadapi. Memang butuh hati yang bening, butuh pikiran jernih, dan juga sumbangan pikiran dari banyak orang. Tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri dengan bertepuk dada bahwa saya kepala sekolah pasti semuanya benar. Itu pasti tidak mungkin. Sehingga memang di sekolah ini juga ada kasus seperti itu yang terjadi, baik itu dengan siswa maupun dengan guru. Kemarin terakhir itu dengan orang tua. Itu ada kasus yang anak-anak kejadian mereka punya di luar sekolah. Sementara anak itu siswanya kita SMKN 1 Loleba, melibatkan kepolisian dan lain sebagainya, sehingga menuntut kita di sekolah dengan serta-merta harus anak ini mau dibuat seperti apa. Padahal kejadian itu ada di luar jam sekolah, tapi terseret nama sekolah karena labelnya mereka siswa SMKN 1 Loleba. Begitu. Ini lebih ke individu dan kelompoknya Pak Ibu ya? Baik, saya langsung ke pertanyaan pertama saja Mbak Ibu. Oke, boleh. Baik, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Mbak Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi atau bisa menemukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Baik, terima kasih.
memang pemimpin di sekolah tingkat menengah, anak-anak dalam posisi belum stabil, baik dari emosi maupun fisik, sehingga apalagi guru juga dengan persoalan anak-anak, sehingga memang dalam menghadapi persoalan memang butuh kita identifikasi, butuh kita berefleksi apakah ini dia masuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral, bujukan moral. Sehingga memang tidak serta-merta satu kasus itu dilihat dari satu sisi saja. Kita mempertimbangkan dari banyak hal, kita mengidentifikasi itu dengan baik, sehingga mana yang masuk dilema etika, maka persoalannya diatasi seperti apa. Kalau dia berupa bujukan moral, maka saya harus mengatasinya seperti apa. Betul sekali Mbak Ibu. Jadi selama ini dilihat kasusnya dulu, baru dipilah-pilah ini kasus masuknya di mana, dilema etika atau bujukan moral. Dari kedua kasus ini maka ditentukan bagaimana cara menyikapi atau ambil keputusannya. Baik, saya langsung ke nomor 2. Selama memimpin lembaga ini, bagaimana Mbak Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah Mbak Ibu, terutama di saat ada kasus yang dua-duanya memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan? Baik, terima kasih untuk pengalaman. Kalau sejak kepala sekolah pertama sih terlalu lama, tapi yang terakhir ini ketika ada persoalan yang memang dua-duanya itu sama-sama benar, lalu saat ini itu kita yang pertama tipsnya saya itu melihat regulasinya, aturan atau regulasi. Kalau itu untuk siswa, maka regulasinya untuk siswanya seperti apa. Kalau ini untuk Bapak Ibu guru atau pegawai, maka regulasinya kita di sekolah seperti apa. Sehingga bila menemukan kedua kasus seperti tadi, dua-duanya itu posisi benar, dilema etika atau bujukan moral tadi, maka regulasi yang kita kedepankan. Memang selalu ada pertimbangan lain, tapi untuk kita di dunia pendidikan maka regulasi kita utamakan. Sehingga tidak hanya saya sendiri memutuskan, saya biasanya memanggil yang berkompeten. Saya memanggil, atau kalau di sekolah maka yang dituakan saya bisa panggil, atau minimal yang satu garis komando. Setelah di bawah saya pasti ada orang yang harus saya pakai. Jadi di sini saya ambil kesimpulan Mbak Ibu mengambil keputusan berdasarkan regulasi. Kalau dulu penggerak itu pengambilan keputusan berdasarkan berbasis aturan, berbasis kewajiban. Selanjutnya Mbak Ibu, ada tidak langkah-langkah atau prosedur yang biasa Mbak Ibu lakukan selama ini? Baik, untuk pengambilan keputusan itu pasti ada langkah-langkahnya. Pertama itu kita identifikasi, lalu kedua itu saya biasanya memanggil teman-teman atau yang dianggap bisa memberi sumbangsi pikiran, pendapat untuk bisa sama-sama menyikapi persoalan itu. Karena apa? Karena tidak mungkin itu tadi yang saya pikirkan belum tentu benar sekali. Karena kepala sekolah belum tentu semuanya benar. Sehingga biasanya saya langkah awal itu identifikasi, ajak teman-teman, baru pasang regulasinya. Sehingga kita mengambil keputusan tidak mengorbankan pihak manapun. Jadi Mbak Ibu, langkah-langkah prosedurnya di sini lebih ke memanggil rekan yang lebih pengalaman, mungkin dari pengalaman itu bisa menjadi masukan dalam mengambil keputusan. Selain itu melihat regulasi atau aturan. Kita harus kembali ke aturan dan semuanya. Baik, berikutnya Mbak Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Mbak Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terkhususnya pada kasus-kasus yang dilema etika? Baik, untuk kasus dilema etika ini kemarin menarik, karena di kita punya sekolah hampir kemarin tahun terakhir ini saya dihadapkan dalam posisi ini, dilema etika. Kemarin yang tahun kemarin itu di perakiran siswa, PKL siswa tahun kemarin, jurusan A1 satu sekolah harus pulang dari lokasi PKL dengan alasan sekian-sekian. Sementara orang di perusahaan mengatakan bahwa di sini tidak ada persoalan. Anak-anak melapor ke orang tuanya dan bersialan. Orang tua datang dengan serta-merta kami punya anak harus pulang. Suka tidak suka, makan tidak makan kami pulang. Padahal kita mau tempatkan anak-anak di
dunia luar supaya mereka bisa belajar mandiri, bisa belajar berusaha. Sehingga ini memang waktu itu memang menjadi paling berat. Akhirnya saya panggil teman-teman untuk kita pengambilan keputusan, tapi tidak merugikan semua. Karena perusahaan di sana kita sudah MOU, maka di sana menitipkan mereka bahwa ini kan punya perusahaan binaan di Lembang, maka titipkan mereka sehingga masih ada komunikasi dengan yang di sana. Sementara orang tua juga tidak dikecewakan karena tadi bilang anaknya makan tidak makan, kami tetap di sini sehingga mereka tetap pulang, tapi berakhirnya juga tetap jalan sampai selesai. Baik. Nah, Ibu di sini menganggap memilih sesuatu yang paling efektif yang tidak merugikan kedua belah pihak. Berarti bijak dalam mengambil keputusan supaya semua dapat berjalan dengan baik. Tadi praktiknya juga dapat berjalan dengan baik. Terus saya perhatikan dari tadi pasti melibatkan banyak orang juga dalam pengambilan keputusan. Penting sekali. Terus berikutnya Mbak Ibu, kalau dalam pengambilan keputusan ini pasti ada tantangan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan mungkin dari diri Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan? Baik, kalau tantangan, kalau bilang memimpin, saya barusan saja sehingga belum banyak pengalaman. Tapi untuk tantangan dalam pengambilan keputusan saya pilah menjadi dua. Tantangan pertama itu dari dalam diri. Dalam diri itu, saya gengsi, saya kepala sekolah, maka saya putuskan itu pasti paling benar. Itu memang bergejolak dalam hati karena memang saya yang dapat SK dari gubernur, saya kepala sekolah. Itu tantangan dari dalam. Itu kalau dari segi kalau mental atau apa namanya, kita punya batin tidak diasah dengan baik, maka kita pakai ego tadi dari dalam. Saya kepala sekolah. Kalau tantangan dari luar, teman-teman atau rekan kerja atau orang tua, kadang yang kita memikirkan yang terbaik untuk kita punya anak-anak, dan kita berbicara pendidikan, kita punya anak-anak, ternyata orang tua tidak terima baik itu, atau bapak ibu guru di jurusan tidak mau terima itu, sehingga tantangan itu memang ada dua. Dan dalam diri itu saya, kalau misalnya saya terpedada, saya kepala sekolah jadi kalian sementara dari luar itu ternyata faktor banyak kepala, banyak pikiran, sehingga memang butuh mengasah emosi, bagaimana mengelola memanage batin untuk bisa menjadi mengenakan semua, atau orang bilang win-win solution. Tapi di mana-mana itu pasti kalau membuat senang semua orang itu tidak mungkin. Dan kemungkinan besar pasti kita selalu memilih hal yang paling kecil supaya bisa menyenangkan semua orang. Paling kecil, resikonya paling kecil lah. Resikonya paling kecil. Tantangan ini tadi seperti dalam diri, kaitan dengan hati, gejolak. Selain itu juga dari teman-teman, juga dari luar teman-teman. Karena tadi apa yang kita ambil keputusan yang ternyata baik, ternyata di orang lain belum tentu baik, belum yang di kelompok-kelompok yang lain lagi. Baik. Selanjutnya, Mbak Ibu, apakah memiliki jadwal mungkin dalam sebuah penyelesaian masalah? Apakah masalah itu langsung diselesaikan di tempat atau buat jadwal dulu lalu menyelesaikannya? Mungkin untuk prosedurnya seperti apa? Kan bisa dijelaskan. Baik, untuk menyelesaikan atau melihat persoalan misalnya harus komprehensif, harus melihat dari segala sisi, sehingga tidak bisa serta-merta satu kaligus take langsung jadi. Sehingga biasanya itu pasti kita bikin jadwal atau time schedule, timeline kan, sehingga hari pertama saya apa yang bisa lakukan, misalnya kemarin dengan siswa kita gali dari siswa persoalannya apa, dari persoalannya apa, dari gurunya seperti apa. Setelah itu hari berikutnya kita mulai dalami dengan teman-teman dan lain sebagainya, sehingga pasti ada jadwal, pasti ada jeda waktu untuk kita mencari solusinya, regulasinya, supaya kita memutuskan sesuatu juga dengan baik. Dari sini Mbak Ibu memanajemen waktunya, kapan, prosedurnya bagaimana, langkah-langkahnya pasti harus ditata dulu baru eksekusi. Selanjutnya Mbak Ibu, adakah seseorang yang berkaitan dengan
pasti ada orang atau faktor-faktor yang selama ini menurut Mbak Ibu mempermudah atau bantu Mbak Ibu dalam mengambil keputusan. Baik, benar ini karena pengalaman ya. Untuk mengambil sebuah keputusan, yang pertama saya pasti berdoa. Saya biasanya karena meminta bantuan di Tuhan dulu baru manusia, sehingga kita dikasih tenang batin, kita berdoa. Setelah itu orang-orang yang di bawah saya pasti dilibatkan. Kalau untuk sekolah maka biasanya saya dengan wakasek, dengan para kepong itu wajib sebelum memutuskan satu, sehingga lebih pada kenyamanan batin ya pertama kita berdoa. Kita berdoa dulu, baru setelah itu kita ambil orang-orang yang berkompeten. Kalau misalnya bapak wakasek, bapak ibu wakasek, kepomli, atau orang yang dituakan. Semua orang-orang yang di sekolah yang dianggap lebih tua, lebih senior, biasanya di sini itu bapak-bapak ibu guru umum yang senior-senior itu biasanya saya panggil untuk berpendapat. Oke, baik Mbak Ibu. Jadi di sini yang mempermudah pertama itu di mana-mana pasti ini baru pertama saya temukan ya. Ini Mbak Ibu sendiri yang baru pertama menyelesaikan masalah harus berdoa dulu. Saya pasti berdoa dulu. Ini faktor religius nih. Terus kalau untuk seseorang, orang-orang pastinya yang berkompeten di bidangnya, yang berpengalaman, atau orang-orang yang dituakan. Ini berkaitan dengan pengalaman. Jadi dengan ini pasti mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan. Baik, Mbak Ibu, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan penutup dari semua hal yang telah disampaikan tadi. Pembelajaran apa yang bisa Mama Ibu petik dari pengalaman Mama Ibu selama ini mengambil keputusan khususnya di kasus Delima ini? Baik, pembelajaran yang saya ambil khusus 3 tahun menjadi kepala sekolah, pembelajaran yang saya ambil itu memutuskan atau mengambil keputusan untuk kedua persoalan ini, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Itu yang pertama membutuhkan kerelaan, lalu yang kedua itu kerjasama dengan itu tadi yang tadi saya anggap berkaitan dengan kita, sehingga kerelaan, kerjasama, lalu yang terakhir itu keberanian. Terakhir ini yang kadang kita ini yang banyak orang ini saya omong ini terima tidak, atau orang tua ini anak-anak tuh siswa 20 sekian orang punya orang tua ini datang semua, saya ambil keputusan seperti ini seperti apa, sehingga memang pengalaman ini itu tadi lebih banyak mendengar, lebih banyak berdoa, baru kita putuskan. Itu malah lebih yang saya tangkap di sini, pembelajaran yang Mama Ibu ambil adalah yang pertama harus rela hati dulu, rela hati. Setelah itu bekerja sama dan harus ada keberanian. Sekaligus di balik keberanian itu pasti itu tadi meminimalisir hal-hal yang berat tadi supaya bisa dibuat sekecil mungkin supaya tidak menimbulkan masalah kemudian hari. Dan itu juga Mbak Ibu juga belajar menjadi seorang pendengar dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap masa. Ini juga jadi pembelajaran buat saya. Kadang-kadang juga lupa melibatkan Tuhan dalam setiap masalah. Itu yang menjadi penting. Saya cukup lumayan dari bisa diingatkan juga melalui Ibu kalau bisa sering-sering melibatkan. Nah, ini juga jadi pembelajaran dan pengalaman buat saya. Saya juga belajar di orang. Saya belajar di orang. Kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi. Ini selain kita wawancara, kita sharing juga. Memang akhir-akhir ini sibuk dengan ini, lupa ternyata lupa melibatkan Tuhan. Kenapa ini kadang terasa berat sekali. Padahal jawabannya ada di wawancara ini. Selama ini libatkan Tuhan, semua banyak orang bisa lihat. Ini yang tidak terlalu banyak kayak dulu-dulu kan terasa berat sekali. Sebelumnya terima kasih Mbak Ibu. Mohon maaf ada kekurangan dari tadi yang sampai saya tanya ada kesediaan atau tidak. Ini kaitan dengan tugas untuk lembaga. Terima kasih sudah meluangkan juga waktu. Tetap semangat sampai selesai pendidikan.
sampai selesai. Itu yang menjadi apa? Jadi harapan besar kami yang sementara pendidikan itu harus sampai selesai. Amin. Kemarin hampir sedikit tapi cepat. Teman datang cepat jadi lebih baik lagi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ibu. Selamat siang. Sukses selalu.